Beberapa tahun belakangan ketika menjelang tanggal 30 September, isu tentang PKI kembali muncul. Apalagi pernyataan itu keluar dari mantan Jenderal Perang TNI Gatot Nurmantio. Ia mengungkapkan bahwa pembongkaran patung AH Nasution, Soeharto, dan Sarwo Edi Wibowo merupakan tanda dari munculnya PKI di tubuh TNI. Sontak pas kontakt, Maijen Dudung Abdurrahman menjadi perbincangan di media sosial. Bahkan pengangkatan Dudung dari Pangdam Jaya menjadi Pangkostrat disinyalir karena deal dengan PDIP. Dilansir dari Gelora.co, Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Pangkostrat Letnan Jenderal Dudung Abdurrahman akhirnya angkat bicara soal tudingan mantan Panglima TNI Jenderal Perang Gatot Nurmantio bahwa militer Angkatan Darat tengah disusupi oleh PKI. Legend Dudung menegaskan kalau diorama G30 SPKI di Museum Dharma Bakti Kostrat diambil oleh pembuatnya yakni Letnan Jenderal TNI Perang Azmin Yusri Nasution. Mantan Pangdam Jaya itu menyebutkan alasan Legend AY Nasution meminta diorama itu karena merasa berdosa karena sudah membuat patung. Azmin membuat diorama tersebut saat dirinya menjabat sebagai Panglima Kostrat ke-34 periode 2011-2012. Namun beberapa waktu kebelakangan yang bersangkutan meminta izin kepada Dudung untuk membawa diorama tersebut. Saya hargai alasan pribadi Legend TNI Perang AY Nasution yang merasa berdosa membuat patung-patung tersebut. Menurut keyakinan agamanya, jadi saya tidak bisa menolak permintaan yang bersangkutan, kata Dudung dalam keterangan tertulisnya pada Selasa 28 Juni 2021 silam. Dudung pun membantah apabila penarikan patung Jenderal TNI AH Nasution, Menko KSAB, Maijen TNI Soeharto, Panglima Kostrat, dan Kolonel INF Sarwo Edi Wibowo, Komandan RPKAD, itu atas dasar kemauan pihaknya untuk melakukan. Dudung pun membantah apabila penarikan patung Jenderal TNI AH Nasution, Menko KSAB, Maijen TNI Soeharto, Panglima Kostrat, dan Kolonel INF Sarwo Edi Wibowo sebagai Komandan RPKAD itu atas dasar kemauan pihaknya untuk melupakan peristiwa sejarah pemberontakan G30 SPKI. Saya dan Letnan Jenderal TNI Perang AY Nasution mempunyai komitmen yang sama tidak akan melupakan peristiwa terbunuhnya Jenderal Senior TNI AD dan Perwira Pertama Kapten Pierre Tendean dalam peristiwa itu, ujarnya. Dudung juga menilai kalau tudingan yang disampaikan oleh Jenderal TNI Perang Gatot Nurmantio merupakan tindakan keji terhadap pihaknya. Menurut Dudung, seharusnya Gatot bisa melakukan klarifikasi terlebih dahulu sebelum menyebarkan tudingan kepada publik. Dalam Islam disebut tabayun agar tidak menimbulkan prasangka buruk yang membuat fitnah dan menimbulkan kegaduhan terhadap umat dan bangsa. Jelasnya, pernyataan Dudung itu pun ramai dikomentari warganet, beberapa di antaranya yang mengingatkan Legend Dudung soal pernyataan terkait fanatisme agama. Jadi kepentingan pribadi sudah mengalahkan kepentingan negara dan Pak Dudung akhirnya lebih membela kepentingan pribadi daripada negara. Berarti selama ini Pak Dudung hanya omdo berkoar-koar lebih mementingkan negara dari segala-galanya. Baru kemarin dia bilang jangan fanatik agama, kata salah satu warganet @rat. Selain itu, akademisi Rocky Gerung turut menanggapi hilangnya diorama penumpasan G30 SPKI di Museum Kostrat yang belakangan ramai menyusul pernyataan dari mantan Panglima TNI Jenderal Perang Gatot Nurmantio. Ia mengatakan hilangnya diorama penumpasan G30 SPKI bernuansa politis. Mungkin sekali nanti itu juga akan dikembalikan diorama itu kalau Pak Dudung bukan lagi Kasat Pangkostrat. Karena orang lihat loh, kok di zaman Pak Dudung itu dihilangkan? Mungkin kita lihat Pak Dudung dekat sekali dengan PDIP. Nanti kalau ada Pangkostrat baru yang tidak dekat dengan PDIP, dia akan pulihkan lagi, kata Rocky Gerung sebagaimana dikutip dari kanal YouTube Rocky Gerung Official pada Senin 27 September 2021. Pada Mei 2021 lalu, Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto memutasi 80 perwira TNI, salah satunya adalah Pangdam Jaya Maijen Dudung Abdurrahman. Maijen Dudung Abdurrahman dipromosikan menjadi Panglima Kostrat. Pengamat militer Aris Santoso punya prediksi di balik mutasi Maijen Dudung Abdurrahman dari Pangdam Jaya menjadi Pangkostrat. Dilansir dari suara.com pada 27 Mei 2021, Aris Santoso memperkirakan ada skenario di balik mutasi tersebut,
Yang paling penting ini Pak Dudung meramaikan nominasi untuk KSAD berikutnya, ujar Aris Santoso. Diketahui jabatan KSAD saat ini dipegang Jenderal Andika Prakasa. Yang paling penting ini Pak Dudung meramaikan nominasi untuk KSAD berikutnya, ujar Aris Santoso. Diketahui jabatan KSAD saat ini dipegang oleh Jenderal Andika Perkasa. Menurut Aris, promosi Majen Dudung Abdurrahman menjadi bintang 3 dipercepat dengan asumsi KSAD sekarang adalah Jenderal Andika akan menjadi Panglima TNI. Artinya akan disiapkan untuk mengganti Jenderal Andika Perkasa sebagai KSAD. Salah satunya adalah Pak Dudung ini, papar Aris Santoso. Sebagai pengamat TNI, Aris Santoso sendiri mengaku agak luput mengikuti jejak karir Dudung Abdurrahman. Dalam bayangan Aris, promosi Dudung ini sedikit politis karena dipercepat. Menurut Aris, ada 4 calon KSAD yaitu Kasum TNI Legend Eko Margiono, Pangkostrat Dudung Abdurrahman, Pangdam Kasuari Majen Nyoman Cantiasa, dan Pangdam Udayana Majen Maruli Simajuntak. Bagi Aris Santoso, 3 nama selain Dudung sudah lama dikenal oleh publik. Sementara Dudung tiba-tiba muncul. Pak Dudung ini sebagai kuda hitam sebagai calon KSAD, ujar Aris. Menurut Aris Santoso, dalam membaca calon KSAD ataupun calon Panglima TNI biasanya perlu mencari hubungan dengan kekuasaan. Kalau sudah pangkat jenderal itu, kategori profesionalisme, portofolio, kemampuan sudah lewat semua. Itu dianggap sudah setara, semua tinggal gimana nasib dia, ujar Aris Santoso. Aris Santoso melihat akselerasi karir Majen Dudung Abdurrahman karena punya link di istana. Menurut Aris, Dudung adalah menantu Khalid Ghazali. Khalid Ghazali ini adalah Jenderal Purnawirawan Akmil 65 yang kebetulan adalah sahabat baik Pak Taufik Kimas waktu zaman remaja di Palembang, terak Aris. Artinya apa? Artinya Pak Dudung ini sudah masuk di radarnya Mbak Mega, Ketua Umum PDIP, ujarnya dia lagi. Begitu juga dengan Legend Eko Margiono yang pernah menjadi Komandan Pas Pampres. Menurut Aris, nama Eko sudah masuk kepada radar Presiden Jokowi. Begitu juga dengan Majen Maruli Simajuntak yang merupakan menantu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yakni Luhut Binsar Panjaitan. Pak Nyoman Cantiasa ini yang masih murni, saya tidak menemukan link dengan kekuasaan. Beliau pemegang Adi Makayasa, kata Aris. Menurutnya, pemegang Adi Makayasa ini punya poin ketika zaman SBY karena SBY memegang Adi Makayasa menjadikan benchmark yang menjadi KSAD atau Panglima TNI pemegang Adi Makayasa. Pemegang Adi Makayasa punya peluang meski tidak punya link dengan istana, tuturnya. Namun untuk siapa yang menjadi KSAD menurut Aris itu hak prerogatif istana. Idealnya kata dia, seorang KSAD adalah jenderal berprestasi bagus dan punya backup dari istana. Eko Margiono ideal, pernah menjadi Danjen Kopassus, pernah jadi Pangdam Jaya, pernah Pangkostrat, nama dia sudah masuk radar Pak Jokowi. Tapi bukan berarti Pak Eko yang jadi, masih ada tarik-menarik di kalangan elit terutama yang mengendorse mereka, jelas Aris. Aris memprediksi ada 3 nama yang berpeluang menjadi KSAD yaitu Eko, Dudung, dan Nyoman. Untuk Maruli Simajuntak, Aris memperkirakan akan dijadikan KSAD pada periode berikutnya karena masih terlalu muda.